Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 K02. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami buat pada mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman. Tapi sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miftah Fauzan Mariono, NIM 1322301. Nama saya Zikri Asidki dengan NIM 132230778. Nama saya Imam Muhammad Abdullah dengan NIM 1322350. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Surya Putra dengan NIM 132236068. Nama saya Nabilah Luna Pramita Rasyad dengan NIM 1322359. Baik, berikut adalah alur presentasi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kami mendekomposisi masalah yang diberikan dan solusi dari kami. Kemudian kami menjelaskan tentang logika dan struktur data yang ada pada program kami, dan kemudian kami akan melanjutkan dengan demo hasil dari tugas besar yang telah kami buat. Baik, yang pertama tentang dekomposisi. Jadi tujuan utama dari program ini adalah untuk membuat dan mengelola jadwal jaga dokter otomatis selama 30 hari dengan beberapa constraint, yaitu setiap hari terdiri dari 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Kemudian setiap shift harus diisi oleh minimalnya ada satu dokter, dan setiap dokter memiliki preferensi shift dan batas maksimal shift per minggunya. Nah, dari program dan sistem yang diberikan tersebut, kami membagi menjadi 3 bagian besar pada perancangan program. Yang pertama yaitu pengelolaan data dokter atau bisa dibilang database dokter. Ini untuk menambah dan mengurangi data dokter. Kemudian yang kedua adalah penentuan jadwal secara otomatis. Ini adalah inti dari eh, program yang kami buat. Karena ini untuk menyusun alokasi shift selama 30 hari dokter bekerja di rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah bagian untuk menampilkan informasi jadwal. Yaitu di sini bisa memberikan informasi jadwal jaga harian, mingguan, atau bulanan, serta informasi jumlah pelanggaran shiftnya dan menyimpan jadwal hasil penyusunan ke file CSV. Baik, yang pertama yaitu bagian pengelolaan data dokter. Di sini pada bagian ini akan membaca file CSV terlebih dahulu yang berisikan data, yaitu nama dokter, maksimal shift per minggu, dan juga preferensi shift dalam bentuk boolean 0 atau 1. Jadi misal preferensi shiftnya pagi dan siang, maka di pagi dan siang booleannya akan bernilai 1. Kemudian data hasil baca diubah ke CSV, baru berisi format kalimat untuk preferensi shift. Kemudian kedua file CSV harus konsisten atau tidak ada perbedaan data di dalamnya. Nah, fungsi pada bagian ini yaitu untuk menambah, menghapus, dan menampilkan dokter yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian diterapkan pada kedua file CSV agar tetap sinkron. Baik, selanjutnya adalah bagian penentuan jadwal otomatis. Di sini jadwal akan dibuat untuk 30 hari, di mana setiap hari ada 3 shift, yaitu pagi dan siang dengan maksimal 6 dokter, dan malam dengan maksimal 5 dokter. Mengurangkan satu dokter di shift malam ini diasumsikan karena pada jam malam pasien lebih rendah trafficnya dan terdapat dokter spesialis yang tidak menjaga. Kemudian jadwal diulang tiap 7 hari untuk efisiensi, dengan 2 hari terakhir itu dibagi dengan terpisah. Kemudian selanjutnya sistem akan memprioritaskan dokter dengan preferensi shift yang sesuai terlebih dahulu. Baru kemudian jika masih kurang dokter yang preferensinya tidak sesuai akan ditugaskan di luar preferensinya. Nah, hal ini akan dihitung sebagai pelanggaran yang nantinya akan dihitung pada bagian selanjutnya. Kemudian, pada bagian ini urutan dokter akan diacak setiap harinya untuk distribusi yang adil. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu bagian besar ketiga, yaitu penampilan informasi jadwal. Dari spek yang sudah kami tentukan, kami memiliki 3 tampilan, yaitu tampilan untuk harian, mingguan, dan bulanan. Nah, lalu kami menambahkan beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk melihat jadwal dokter tertentu. Jadi kami bisa menampilkan jadwal untuk nama dokter tertentu. Lalu kami dapat menampilkan jumlah pelanggaran per dokter dan totalnya, lalu menyimpan jadwal akhir ke dalam file CSV agar mudah diproses di aplikasi lain. Nah, lalu outputnya yaitu adalah file CSV yang berisi tabel yang berisikan hari dan nama dokter per shift-nya. Lanjut adalah penjelasan logika dan struktur data. Nah, kami memakai 2 struktur utama,
Struktur yang pertama adalah struktur pegawai yang diimplementasikan menggunakan double linked list sebagai struktur data utama untuk mengelola data pegawai. Struktur ini digunakan pada file database.c. Lalu struktur yang kedua yaitu struktur data dokter yang digunakan sebagai node yang menyimpan informasi awal tentang dokter yang dibaca dari file CSV. Struktur ini digunakan pada file jadwal maker.c. Nah, lanjut ke penjelasan logika. Untuk yang pertama ada fungsi print banner. Sesuai namanya ini hanya memprint banner sebagai batasan untuk di terminal. Lalu ada fungsi input string untuk membaca input string dari pengguna dan menghapus karakter new line agar tetap rapi. Terus fungsi input integer membaca dan memvalidasi input untuk nanti pemilihan fiturnya. Lalu fungsi input integer positif membaca input integer dari pengguna dan memastikan nilainya adalah bilangan bulat positif. Lalu ada fungsi error untuk menampilkan pesan apabila input tidak sesuai harapan. Lalu fungsi reset untuk menghapus seluruh node dalam linked list. Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu ada fungsi preferensi hari yang mengonversi array preferensi biner menjadi string deskripsi shift dokter. Lalu fungsi preferensi hari inverse mengonversi string preferensi shift menjadi array biner boolean. Fungsi preferensi hari tambah mengubah input teks preferensi shift menjadi bentuk terstruktur seperti pagi dan siang. Fungsi list to file menyimpan data pegawai dari linked list menjadi file CSV. Lalu fungsi list to file output menyimpan data lengkap pegawai ke file CSV termasuk metadata dan preferensi mentah. Lalu ada fungsi status disk, menampilkan status penyimpanan jadwal dan membaca pilihan menu dari pengguna. Lalu ada fungsi file to list untuk mengubah file ke list. Lalu ada load data untuk memuat data ketika kita memasukkan nama file. Lalu ada load valid untuk memuat data terlebih dahulu tanpa interaksi pengguna. Lalu ada fungsi tampil untuk menampilkan seluruh data pegawai. Lalu ada fungsi tambah untuk menambahkan data pegawai baru. Lalu ada fungsi hapus untuk menghapus data pegawai. Lalu ada fungsi edit untuk menyediakan menu tambah atau kurang. Lalu ada fungsi fitur display untuk mendisplay database menu. Ada fungsi load nama file untuk memuat ulang sesi program terakhir dari file data dokter. Lalu ada fungsi reset data untuk menghapus semua data pegawai dari memori dan file. Lalu ada fungsi database untuk sebagai fitur utama dari fungsi tersebut. Oke, baik. Selanjutnya akan saya menjelaskan yakni tentang penjelasan logika dari penentuan jadwal otomatis. Dalam jadwal ini terdapat beberapa fungsi, di antaranya ada fungsi tambah node yang digunakan untuk menambah node baru di dokter pada dalam linked list dengan alokasi memori untuk nama, preferensi, dan juga update pointer head atau child. Lalu ada fungsi untuk konversi data dokter yang digunakan untuk mengubah linked list dokter menjadi array dari daftar dokter dan menginisiasi ID, shift, dan serta pelanggarannya. Lalu ada juga fungsi read file sebagai namanya, yakni membaca file dari data dokter.csv yang sudah dijadikan output oleh database sebelumnya. Lalu ada juga fungsi tampilkan dokter yang digunakan untuk menampilkan seluruh data dokter dari link list yang tadi sudah dibuat. Lalu selanjutnya ada fungsi bersihkan memori sebagai namanya untuk membersihkan memori yakni mereset link list yang sudah dibuat dari dokter. Lalu ada juga reset shift mingguan yang digunakan untuk mereset jumlah shift tersisa tiap dokter ke nilai awal untuk setiap minggunya. Lalu juga ada fungsi acak urutan dokter yang digunakan untuk mengacak urutan dokter di link list menggunakan algoritma Fisher-Yates untuk distribusi yang adil. Lalu ada juga fungsi cek preferensi untuk mengecek apakah suatu shift termasuk dalam preferensi dokter dengan substring search. Fungsi jadwal otomatis 30 hari yang digunakan untuk mengacak jadwal dokter selama 30 hari sebulan berdasarkan pola mingguan dan preferensi dengan pengacakan. Lalu ada juga fungsi fitur display jadwal sebagai namanya yakni display fitur dari fungsi di jadwal otomatis ini. Lalu ada fungsi utamanya yakni fungsi menu jadwal maker yang nantinya bakal ditampilkan di main.c. Kemudian untuk penjelasan logika dari bagian 3 yaitu menampilkan informasi jadwal, ada fungsi pertama yaitu get nama shift, mengonversi enum shift seperti pagi, siang, malam menjadi suatu text format. Kemudian ada fungsi tampilkan jadwal harian untuk menampilkan daftar dokter berdasarkan shift untuk hari tertentu yang dipilih pengguna. Kemudian ada tampilkan jadwal mingguan, menampilkan jadwal harian selama 1 minggu tertentu dengan memanggil fungsi jadwal harian. Dan yang terakhir ada fungsi tampilkan jadwal sebulan untuk menampilkan seluruh jadwal mingguan selama 30 hari atau 5 minggu dengan memanggil fungsi tampilkan jadwal mingguan di setiap minggunya. Lalu ada fungsi tampilkan laporan pelanggaran untuk menampilkan sejumlah pelanggaran preferensi shift untuk setiap dokter selama sebulan. Lalu ada fungsi simpan jadwal ke CSV menyimpan seluruh data jadwal dokter ke file eksternal CSV agar bisa diakses. Lalu ada fungsi cari jadwal dokter, menampilkan semua jadwal jaga selama sebulan berdasarkan nama dokter yang dicari oleh pengguna. Dan ada fungsi muat jadwal, yaitu membaca file CSV, isi data jadwal, dan memuatnya kembali ke dalam memori program. Lalu ada fitur display lihat jadwal, itu untuk menampilkan menu subfitur lihat jadwal agar pengguna dapat memilih jenis jadwal yang ingin ditampilkan. Next.
Lalu yang terakhir ada fungsi menu lihat jadwal, menjadi menu utama untuk fitur lihat jadwal dengan alur navigasi dan eksekusi berdasarkan pilihan pengguna. Oke, selanjutnya penjelasan logika main fitur display, yaitu menampilkan menu utama, database, buat jadwal, lihat jadwal, dan status file serta jadwal dalam warna hijau atau merah, menerima input pilihan dari pengguna dan menyimpannya ke variabel pointer choice. Fungsi kedua yaitu error. Error 1 menampilkan pesan kesalahan jika jumlah data dokter yang dimuat kurang dari batas minimum. Selanjutnya fungsi file memuat status terakhir dari file data dokter.csv, mengisi parameter nama file default, dan status fitur. Jika shift total cukup, fitur buat jadwal diaktifkan. Selanjutnya, fungsi buat jadwal memvalidasi ketersediaan data dan jumlah shift sebelum masuk ke fitur pembuatan jadwal, menampilkan error jika syarat belum terpenuhi. Selanjutnya, fitur lihat jadwal mengecek apakah jadwal tersedia. Jika ya, tampilkan jadwal. Jika tidak, menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, fungsi utama yaitu main, fungsi yang mengendalikan alur program berbasis menu, menginisialisasi status awal, memuat data sebelumnya via fungsi avail, menampilkan menu, memproses input pengguna, dan menyinkronkan status hingga pengguna memilih untuk keluar.